Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah desain fondasi jangka dalam 1. Pada bab hari ini kita akan bahas tentang tegangan kontak, bagaimana menghitung desain fondasi ada tegangan kontak yang bekerja di bawah fondasi. Secara umum, tegangan kontak adalah tegangan yang bekerja di bawah fondasi akibat beban struktur di atasnya atau upper structure load yang diberi nama tegangan kontak pressure. Cara menghitung tegangan kontak memakai persamaan T sama dengan Q dibagi dengan A kurang lebih MX kali X dibagi dengan Y kurang lebih MY dibagi Y dibagi dengan Y, di mana T adalah tegangan kontak dengan satuan 3 km cm persegi, kilogram per cm persegi atau ton per meter persegi. Kemudian Q adalah beban aksial total, beban aksial total dengan satuan ton. MX MY adalah momen total sejajar respektif terhadap sumbu X dan sumbu Y, satuannya adalah ton meter. X, Y adalah jarak dari titik berat fondasi ke titik di mana tegangan kontak menghitung panjang respektif sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan ini satuannya adalah meter. Sedangkan IX, Y adalah momen inersia respektif pada sumbu X dan sumbu Y dengan satuan meter. Maka dari persamaan di atas, apabila bekerja adalah beban aksial saja dan tepat pada titik beratnya, maka persamaan 6.1 menjadi persamaan 6.2 digambarkan daya dukung atau T sama dengan Q dibagi dengan A. Bisa P bisa sesuai dengan momen yang ada, di mana A adalah luas penampang fondasi, jadi A, ya. Kemudian Q adalah pembebanan, ya, di mana A ini bisa berarti kalau bentuknya persegi maka B kali L adalah A, ya. Sedangkan T adalah Q dibagi dengan A akibat tegangan kontak beban aksial tersebut. Baik, kemudian pengertian tegangan kontak ini akan sangat berguna terutama di dalam penentuan faktor keamanan atau safety faktor disebut sebagai SF. Secara umum, kapasitas faktor keamanan didefinisikan sebagai SF sama dengan kapasitas dibagi dengan beban sama dengan kapasitas daya dukung dibagi dengan tegangan kontak. Kapasitas daya dukung dihitung didasarkan atas sifat-sifat tanah dan dimensi fondasi, sedangkan tegangan kontak dihitung berdasarkan beban struktur di atas fondasi atau tersebut upper structure load dan dimensi fondasi. Lalu apa hubungan keduanya? Jadi hubungan keduanya adalah dinyatakan dalam bentuk faktor keamanan, di mana jika safety factor aku bisa sebut tadi SF sama dengan 1, artinya tegangan kontak sama dengan kapasitas daya dukung atau bearing kapasitas. Nah, kapasitas daya dukung didapat dari mana?
Nah, kapasitas daya dukung didapat dari pengujian tanah di lapangan. Kita menggunakan lendir maupun bisa menggunakan penelitian tanah. Ada di Nah, SF sama dengan 1 tadi disebut sebagai tegangan kontak yang sama dengan daya dukung atau lapis tanah tepat seimbang menerima beban. Sedangkan SF lebih dari 1, artinya tegangan kontak lebih kecil dari mobilisasi kapasitas daya dukung, lapis tanah dapat menerima beban. Sedangkan SF kurang dari 1 artinya kontak lebih besar dari mobilisasi daya dukung lapis tanah sehingga tanah tidak dapat menerima beban. Kapasitas daya dukung yang digunakan biasanya kapasitas daya dukung ultimate, tapi apabila dikehendaki dengan safety factor lebih konservatif, maka kapasitas daya dukungnya adalah kapasitas daya dukung izin atau allowable bearing capacity. Dan pengertian SF ini tidak hanya dihubungkan dengan tekanan kontak saja, tetapi dapat diartikan dalam hal lain sebagai nanti di bab 1. Baik teman-teman, langsung saja lebih memahami kita akan melihat pada contoh kasus soal berikut ini. Apabila kita akan membuat suatu pondasi dengan ukuran 2,5 meter dikalikan 2,5 meter, berarti pondasi jur sangkar tapak dalam hal ini, ya, dengan ultimate bearing capacity atau kapasitas daya dukungnya adalah 18 ton per meter persegi. Jadi daya dukung tanah di bawah ini adalah 18 ton per meter persegi, sedangkan kita akan membuat ukuran pondasi menjadi 2,5 kali 2,5. Kalau kita dilihat di sini pembebanannya adalah 20 ton, ya. Kemudian kedalamannya 1,5. Kemudian kedalaman tiang pondasi 2 meter, tebal pondasi tersebut adalah 30 cm dan lebar tiang adalah 45 cm. Pada gambar tersebut, maka gambarkan diagram tegangan kontak. Yang kedua, safety factor kapasitas daya dukung ultimate atau bearing kapasitasnya berapa, ya. Kita akan menjawab yang pertama tegangan kontak dengan rumus daya dukung ultimate atau Q sama dengan Q, ya, pembebanan dibagi dengan luas alas kurang lebih MX kali X dibagi dengan IJ kurang lebih NJ dikalikan Z dibagi dengan IX. Beban kolom sentris terhadap titik berat pondasi MX sama dengan 0, NJ sama dengan 0, maka Q beban aksial total yang bekerja pada. Baik, kalau kita hitung di sini bahwa Q sama dengan 20 ditambah dengan 2,5 kali 2,5 merupakan A atau luasan pondasi, kemudian 20 adalah pembebanan dikalikan dengan ketebalan 0,3 kalikan dengan 2,4 yang merupakan berat beton bertulang. Maka perhitungan ini termasuk dalam berat beton pondasi tersebut atau tapak, ya. Sedangkan 0,45 ditambahkan tadi dikalikan dengan 0,45 yang merupakan
dimensi tiang daripada pondasi dikalikan tinggi dikalikan 2,4 yang merupakan berat pondasi. Jadi yang pertama tadi adalah berat tapak, kemudian yang kedua adalah berat tiang kita hitung. Maka dari seluruh berat tersebut ditambahkan dengan berat tanah pada posisi tapak pondasi 2,5 dikalikan 2,5 kurangi 0,45 dikalikan 0,45 dikalikan 1,2 dikalikan 1,6 yang merupakan berat daripada tanah. Seluruh Q tadi kita perhitungkan menjadi 20 pembebanan ditambah dengan 4,5 kali 0,583 ditambah 11.6122 maka menjadi 36,6942 ton. Maka kapasitas daya dukung adalah Q dibagi dengan A. Jadi adalah Q tadi total maka 36,694 ton dibagi dengan luas alas tapak pondasi 2,5 dikali 2,5 maka pembebanannya adalah 5.871 ton per meter persegi. Dan kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, maka pada diagram tegangan akibat beban terpusat Q, SF sama dengan 18 dibagi dengan 5,871 maka ketemunya adalah 3,066 safety faktornya ya. Kemudian kita akan kembali pada contoh yang kedua. Pada contoh soal kedua ini sebagai contoh soal pada gambar 6.4 dengan kapasitas daya dukung izin atau allowable bearing kapasitasnya adalah 20 ton per meter persegi. Soal 1, buatlah diagram bidang kontak. Soal 2, hitunglah momen gaya lintang pada potongan AA. Dan soal 3, hitunglah safety factor terhadap gelincir atau sliding kalau koefisien gesekan dari dasar pondasi tanah adalah 0,4. Yang keempat adalah safety factor terhadap cooling atau overturning. Kalau kita gambarkan tadi dengan jenis pondasi yang sama dimensinya namun pembebanannya berbeda, kita lihat ya. Jadi bebannya adalah 25 ton, tebalnya 30 cm, kedalaman pondasinya adalah 2 meter panjangnya, kemudian kedalaman pondasi terhadap tanahnya adalah 1,5. Sedangkan dimensi tiangnya 45 cm sama. Maka Q jadi 25 ton dikali 2,5 kali 25, 2,5 kali 0,3 tebal dari plat dikalikan dengan 2,4 beban beton bertulang per meter kubiknya ditambah 0,45 kali 0,45 yang merupakan dimensi tiang kalikan 1,7 kedalaman kalikan 2,4 berat beton bertulang ditambah dengan 2,5 kali 25 kurangi 0,45 kali 0,45
kali 1,5 yang merupakan kedalaman tanah pondasi dikalikan 0,3 kalikan berat jenis tanah 1,6 ton per meter kubiknya. Kemudian G, maka dihitung tadi 25 ditambah 4,5 ditambah 0,8262 ditambah 11,611 sama dengan 41,94 ton. Maka daya dukung tanah izinnya adalah 41,94 ton dibagi dengan luas tapak, luas pondasi atau A 2,5 kali 2,5 kurang lebih 2 kali 2 dikalikan 250 dibagi 2 dibagi dengan 1/12 kali 2,5 kali 2,5 pangkat 3 kurang lebih MJ dibagi dengan JX, di mana MJ dikalikan J sama dengan X adalah 0 karena momen MJ adalah 0. Maka kapasitas daya dukung atau jaring kapasitasnya adalah 6,77 kurang lebih 1,536 ton per meter persegi. Ke kanan 6,77 ditambah 1,536 sama dengan 8,306 ton per meter persegi, sedangkan ke kirinya adalah 6,77 dikurangi 1,536 sama dengan adalah 5,234 ton per meter persegi. Kita gambarkan kurang lebih seperti ini dan ke kanan ya, kurang lebih. Pada gambar diagram kontrak di atas, maka momen gaya lintang pada potongan AA kita lihat 5,234 ton, dan tadi yang momen I sama dengan 8,306 ton ya. Kemudian pada potongan melintang maka diketahuinya adalah 7,064 kalau kita grafiskan dari gambar grafis ini perpotongan di pada tapak di 1,275 cm, jadi karena sudah kalau tadi 2,5 dibagi 2 dikurangi setengah dari tiang 0,45 jadi 0,225. Pada potongan melintang AA dengan keadaan diagram kontak tersebut ya, kita lihat bahwa dari gambar tersebut maka DE per DF sama dengan EH per FG. Lihat nanti gambar DE per DF sama dengan DE per EH per FG. EH per EH adalah per FG. Dan terlihat segitiga yang bisa saling berpotongan. Maka DF sama dengan 8,306 dikurangi 5,234 sama dengan 3,072 ton per meter persegi. Sedangkan untuk EH adalah 2,5 dibagi 2 dikurangi 0,45 per 2 sama dengan 1,025 meter. Jadi FGH atau FG sama dengan 2,5 meter. Maka DE di sini 3,072 ton meter persegi kali 1,025 meter tadi kita coret-coret menjadi tonase nanti dibagi dengan 2,5
meter, maka ketemunya adalah 1,260 ton per meter persegi. EE sama dengan 8,306 dikurangi 1,26, maka ketemunya adalah 7,046 ton per meter persegi. Gaya lintang pada potongan AA PAA sama dengan 1,025 dikalikan 2,5 kalikan 7,046 ditambah 1,025 dikalikan 2,5 dikalikan setengah kali 1,260, maka ketemunya adalah PAA 18,055 ditambah 1,64 sama dengan 19,67 ton. Jadi momen potongan pada AA adalah 18,055 dikalikan 1,0 bagi 2 ditambah dengan 1,64 kalikan 2/3 nya adalah kali 1,025, maka MAA adalah 9,253 ditambah 1,103 adalah 10,356 ton meter. Pada berikutnya, asep terhadap gelincir, maka asep gelincir gaya total dikalikan koefisien gesekan dasar pondasi dengan tanah, ya, yang merupakan total gaya horizontal, maka asep gelincir adalah 41,94 dikali 0,4 dibagi 2 sama dengan 8,388. Asep terhadap guling kita lihat, jadi asep momen melawan guling kita bagi momen guling 25 kali 1,25 dibagi 2,2 adalah 7,83. Maka ini adalah beberapa contoh soal yang teman-teman nanti bisa bahas. Contoh ketiga, teman-teman bisa pelajari sendiri contoh ketiga pada materi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.